Kinerja sistem reverse osmosis sangat bergantung pada kualitas air umpan. Jadi apabila kita lihat dalam grafik hubungan antara waktu operasi dan permeat, yang diinginkan akan terjadi ideal, proses yang ideal. Artinya nilainya permeat akan terus sama seiring waktu yang berjalan. Tetapi di lapangan kita bisa menemukan marginal line. Tiba-tiba dia ada di ideal, tiba-tiba dia bisa terjadi penurunan, kenaikan, ke ideal kembali, penurunan, ke ideal kembali, dan seterusnya. Bahkan sampai meskipun marginal, dia akan terjadi penurunan. Karena dia di awal sudah mengalami fluktuatif. Kalau seperti ini akan terjadi penurunan waktu operasi, sehingga RO-nya harus diganti pada waktu yang sebelumnya. Bahkan bisa terjadi inadequate atau percepatan waktu operasi, sehingga belum sampai setengah jalan atau waktu yang dikehendaki, atau waktu yang semestinya, RO sudah buntu, sudah tidak bisa dipakai. Sehingga pretreatment ini sangat mempengaruhi nilai dari permeat terhadap waktu operasi. Apabila kita melakukan pretreatment yang tepat, maka akan bisa terjadi proses yang ideal. Selanjutnya kita harus melihat parameter karakteristik air baku untuk sistem RO. Sebenarnya yang paling kita lihat dalam simulasi itu hanya TDS, pH, dan suhu. Tetapi kita juga bisa memasukkan per ionnya. Misalkan ion Cl, ion Na secara sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita masukkan per ion, kita harus melakukan pengetesan secara laboratorium. Apabila sudah keluar, kita bisa masukkan per ion. Tetapi kalau ingin mudahnya, kita bisa hanya melakukan pengetesan dari sisi nilai total dissolved solid. Jadi kita umpamakan atau kita mengasumsikan nilai TDS sudah mewakili nilai ion-ion yang lainnya. Selanjutnya jenis pretreatment itu ada mechanical pretreatment, chemical, dan kombinasi antara mekanik dan chemical. Kalau kita bicara dengan mechanical, ada beberapa jenis alat yang bisa kita gunakan. Contohnya clarification. Clarification ini dapat memisahkan suspended solid, colloid, organik, warna, dan silt density index. Atau multimedia filtration. Ada turbidity atau kekeruhan, suspended solid, bisa turun mencapai 2-10 mikron SCI. Ada carbon filter, sodium softener, dan juga menggunakan membran, bisa mikroba, alga, dan warna. Clarification, jadi di sini ada sebuah tabung yang diisi dengan ada alat mixing. Di sini adalah raw material. Raw material kita mixing dengan tambahan chemical. Maka di sini akan terjadi pemisahan dan terbentuk sedimentasi. Atau kita menggunakan multimedia filtration, misalkan sand filtration. Ini kalau zaman dulu ada filtrasi untuk air minum yang menggunakan batu dan sand. Mungkin ada yang masih pernah melihat alat tersebut.
atau menggunakan membran. Mikrofiltrasi, ultrafiltrasi dapat memisahkan mikroba, alga, dan partikulat lainnya. Atau kita bisa menggunakan ini gambar di awal pertemuan sudah saya tampilkan. Kalau mikrofiltrasi bisa memisahkan apa saja, ultrafiltrasi, nano, dan sebagai lainnya. Nanofiltrasi, karena ini sudah mendekati RO, maka harus dibantu dengan membran yang lain atau menggunakan alat yang lain. Karena kalau tidak seperti itu akan terjadi kebuntuan. Tetapi pada dasarnya kalau menggunakan membran, meskipun untuk pretreatment, kita tetap harus ada pretreatment membran yang digunakan untuk pretreatment itu sendiri. Jadi pretreatment. Menggunakan chemical bisa menggunakan klorin, ozon, antiskalan, sodium metabil sulfit, dan non-oxidizing biocide. Ini merupakan alat yang digunakan untuk sistem reverse osmosis. Ada pompa, cartridge, high pressure pump, pressure vessel, manifolding, instrumen, kontrol, data acquisition, dan manajemen.